Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan pentingnya aspek desain dalam proses bisnis logistik. Aspek desain dalam bisnis logistik sangat krusial dan dapat memengaruhi efisiensi operasional, biaya, dan kepuasan pelanggan. Desain yang baik tidak hanya mencakup tata letak fisik dari fasilitas, tetapi juga strategi jaringan rantai pasokan yang terintegrasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa desain sangat penting dalam proses bisnis logistik. Yang pertama ada efisiensi operasional, yang kedua ada pengurangan biaya, yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pelanggan, yang keempat ada fleksibilitas dan responsivitas, yang kelima ada penggunaan teknologi modern. Syarat penting dalam desain keselamatan produk selama pengiriman. Dalam merancang keselamatan produk selama pengiriman, beberapa poin penting harus dipertimbangkan. 1. Pengemasan yang aman. Gunakan bahan kemasan yang kuat dan sesuai untuk melindungi produk dari kerusakan fisik dan lingkungan. Pastikan kemasan memiliki ketebalan dan kekuatan yang memadai. 2. Pelabelan yang jelas. Berikan label yang mencakup informasi penting seperti alamat, nomor kontak, serta simbol bahaya jika mengandung bahan berbahaya. 3. Dokumentasi lengkap. Sertakan semua dokumen yang diperlukan, seperti lembar data keselamatan material atau MSDS dan manifest pengiriman untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. 4. Pelatihan tenaga kerja. Pastikan personel terlatih dalam prosedur pengemasan dan penanganan barang untuk mengurangi risiko kesalahan. 5. Teknologi dan sistem manajemen. Gunakan sistem manajemen gudang atau WMS untuk mengelola kebutuhan spesifik barang selama pemenuhan dan pengiriman. Desain kemasan yang baik harus mempertimbangkan beberapa poin penting terutama fungsi dan kepraktisan. Berikut adalah beberapa syarat dan poin penting yang perlu dipertimbangkan. Fungsi 1. Perlindungan produk. Kemasan harus melindungi produk dari kerusakan selama proses produksi, penyimpanan, transportasi, dan penggunaan. Ini termasuk perlindungan dari kelembapan, cahaya, suhu, ekstrem, dan benturan. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Kemasan harus mudah dibuka, ditutup, dan digunakan. Ini termasuk desain yang intuitif, akses mudah ke produk, dan mekanisme pembukaan dan penutupan yang mudah digunakan. Yang ketiga, ketahanan. Kemasan harus tahan lama dan mampu menahan penggunaan dan penanganan yang normal. Beban kemasan harus kuat, tahan terhadap sobek, dan tahan terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Yang keempat, kemudahan pengisian dan pengemasan. Kemasan harus mudah diisi dan dikemas dengan produk. Ini termasuk desain yang memungkinkan pengisian yang efisien dan proses pengemasan yang cepat dan mudah. Yang kelima, kemudahan penyimpanan. Kemasan harus mudah disimpan dan ditumpuk. Desain yang memungkinkan tumpukan yang stabil dan efisien akan membantu menghemat ruangan penyimpanan dan mencegah kerusakan produk. Praktisan 1. Kemudahan transportasi. Kemasan harus mudah diangkut. Ini termasuk desain yang ringan, mudah dipegang, dan tahan terhadap benturan selama transportasi. Yang kedua, kemudahan pembuangan. Kemasan harus mudah dibuang dan didaur ulang. Ini termasuk desain yang menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, mudah dipisahkan, dan dapat dihancurkan tanpa menimbulkan masalah lingkungan. Yang ketiga, informasi produk. Kemasan harus menyediakan informasi produk yang jelas dan lengkap. Ini termasuk nama produk, komposisi, petunjuk penggunaan, tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya yang relevan. Selain itu, desain kemasan juga harus mempertimbangkan beberapa faktor lain seperti biaya. Kemasan harus ekonomis dan sesuai dengan anggaran produksi. Target pasar. Kemasan harus sesuai dengan target pasar dan memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang ketiga, tren. Kemasan harus mengikuti tren terbaru dalam desain dan kemasan. Selain fungsi dan kepraktisan, estetika dan branding yang sesuai juga sangat penting dalam desain kemasan. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, estetika, yaitu warna. Warna memiliki pengaruh kuat terhadap persepsi konsumen. Pilihan warna yang mencerminkan brand Anda, menarik target pasar, dan sesuai dengan produk yang dikemas. Selanjutnya ada grafis. Desain grafis harus menarik perhatian, mudah dipahami, dan konsisten dengan brand Anda. Gunakan tipografi, ilustrasi, dan foto yang berkualitas tinggi untuk menciptakan kesan yang positif.
Lalu ada bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukuran kemasan harus sesuai dengan produk dan target pasar. Pertimbangkan bagaimana kemasan akan ditampilkan di rak dan bagaimana konsumen akan berinteraksi dengannya. Lalu ada tekstur. Tekstur kemasan dapat meningkatkan pengalaman konsumen. Gunakan bahan yang memiliki tekstur yang menarik dan sesuai dengan brand Anda. Misalnya, kemasan yang terbuat dari bahan kasar dapat memberikan kesan natural, sedangkan kemasan yang terbuat dari bahan halus dapat memberikan kesan elegan. Lalu ada kesan umum. Kesan keseluruhan kemasan harus mencerminkan brand Anda dan menarik bagi target pasar. Desain yang menarik, unik, dan berkualitas tinggi akan membantu meningkatkan daya tarik produk Anda. Yang kedua ada branding. Di branding ada konsistensi. Desain kemasan harus konsisten dengan identitas brand Anda. Gunakan logo, warna, tipografi, dan bahasa visual yang sama dengan elemen branding lainnya. Lalu ada keunikan. Kemasan harus menonjol di antara pesaing, buat desain yang unik dan mudah diingat agar produk Anda mudah dikenal di pasaran. Lalu ada target pasar. Pertimbangkan target pasar Anda dengan desain kemasan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Lalu ada nilai brand. Kemasan harus mencerminkan nilai brand Anda. Misalnya, jika brand Anda berfokus pada keberlanjutan, gunakan bahan daur ulang atau kemasan yang ramah lingkungan. Lalu ada komunikasi brand. Kemasan harus berkomunikasi dengan konsumen secara efektif. Gunakan desain yang menarik, perhatian, mudah dipahami, dan menyampaikan pesan brand Anda dengan jelas. Contohnya, kemasan minuman sehat. Gunakan warna hijau dan biru yang melambangkan kesehatan dan kesegaran, desain grafis yang sederhana dan minimalis dengan gambar buah-buahan segar. Lalu ada kemasan produk kecantikan. Gunakan warna pink dan ungu yang melambangkan femininitas dan kecantikan. Desain grafis yang elegan dan mewah dengan gambar perempuan cantik. Dengan mempertimbangkan estetika dan branding yang sesuai, Anda dapat menciptakan desain kemasan yang tidak hanya menarik tetapi juga efektif dalam menarik perhatian konsumen dan meningkatkan nilai brand Anda. Nah, pada kesimpulan video ini, dengan mempertimbangkan semua aspek ini, perusahaan dapat menciptakan desain logistik dan kemasan yang tidak hanya memenuhi standar keselamatan, tetapi juga menarik bagi konsumen sehingga mendukung keberhasilan bisnis secara keseluruhan.